Podcast Why We Hear You. Sebelumnya, kenalin aku Asya dari Fakultas Psikologi angkatan 2021. Dan di sini aku nggak bakal sendirian karena aku ditemenin sama Iko dan Silva dari Kementerian Nasionalisme. Halo Iko, halo Silva. Halo semuanya, halo sobat podcast Y. Aku Iko dari staf Kementerian Nasionalisme dan sama teman aku. Halo semuanya, aku Silvana dari FBE dan pada hari ini kita semua bakal nemenin Asya buat ngobrol bareng. Yes, Yeay. true. Dan kita di sini bakalan ngobrolin nih tentang tanggal 10 November. Oke. Gitu. Benar. Emangnya di tanggal 10 November itu ada apa? Jadi tanggal 10 November itu Iko ada kayak kita itu memperingati Hari Pahlawan. Oh iya. Iya kan kalian inget kan ya? Betul. Ingat Nah, dong. Oke, biar teman-teman di rumah nggak pada nunggu, kita langsung aja ya. Oke. Jadi stay tune di Podcast Y hari ini. Jadi pada hari ini kita bakal ngobrolin seputar Hari Pahlawan sama Iko sama Silva ya tentunya. Tapi sebelum aku mau tanya-tanya ke kalian, sebelum ngobrol-ngobrol tentang Hari Pahlawan, aku pengen tanya sih kayak gimana perasaan kalian waktu aku dan teman-teman Sospengmas ajain kalian buat ngobrol bareng di Podcast Y gini. Oke, aku dulu ya. Kalau Oke, aku senang sih diajak collab sama Sospengmas terkait sama topik Hari Pahlawan gitu. Karena buat aku ini topik yang cukup relate sama kementerian aku gitu. Benar. Kalau Silvana? Kalau dari aku sih deg-degan banget ya. Pasti ya kita kayak sedikit takut gitu loh akan nanti gimana pertanyaan yang bakal dikasih sama Asya. Pokoknya jangan sosok banget loh ya. Enggak sih, enggak bakal susah sih. Kan masih bisa jawab karena kan ini udah kita pernah belajar dari waktu kecil juga kan ya. Bener sih, Amin, bener. semoga. Oke, sebelumnya nih aku mau tanya ke kalian, kalian paham nggak kayak secara dasarnya Hari Pahlawan itu kayak gimana sih? Oke, kalau yang aku ketahui intinya adalah Hari Pahlawan itu adalah sebuah hari nasional gitu untuk mengenang jasa para pahlawan yang sudah berani untuk melawan sekutu-sekutu atau mengusir para sekutu Inggris dari Indonesia gitu. Gitu. Kalau kamu sendiri ya apa tahunya tentang Hari Pahlawan? Aku juga paham kayak gitu dan itu kejadiannya di Surabaya sih setauku ya. Benar. Oh, ya? Ya betul kan ya? Ah. Oh ya betul. Terus aku ada kayak penasaran sih, tapi gak cuma aku yang penasaran, pasti aku yakin teman-teman podcast Y di rumah juga pasti penasaran. Kenapa kok bisa tiba-tiba aja ada Hari Pahlawan itu kayak itu tiba-tiba langsung di gimana ya? Ya udah kayak gimana Kenapa sih? bisa ada gitu? Iya, kenapa bisa ada itu maksudku? Jadi itu pada awalnya tuh peringatan Hari Pahlawan ini tuh berawal dari pertempuran di kota Surabaya yang terjadi itu pada tanggal dan tahun yang sama, yaitu pada tanggal 10 November 1945. Gitu. Benar. Terus kalau di 10 Novembernya itu tuh kayak gimana sih pertempurannya? Itu kok sampai kayak heboh banget dan sampai sekarang kan Benar-benar diingat heboh. kan ya saya. Itu tuh pada awalnya itu kan pertempuran arek-arek Surabaya melawan tentara Inggris dan Belanda yang dipicu di insiden Hotel Yamato. Nah, pada saat itu tentara Belanda itu mengibarkan bendera mereka di puncak Hotel Yamato dan hal itu tuh membuat kegaduhan di kalangan penduduk kota Surabaya. Dan aku yakin itu kayak pasti banyak Mm-mm. tokoh-tokoh yang terlibat dan banyak yang Betul. kayak Benar. gugur juga ya. Benar. Kayak ada siapa aja sih, aku juga lupa. Salah satunya Bung Tomo. Benar. Heeh. Bung Tomo sama Dan- mungkin dari dari Inggris itu ada jenderal itu ya. Heeh. Oh ya, Semalabi itu bukan ya? Benar Aku ingatku itu. Itu Aku cuma ingat itu aja sih. lumayan seru sih cerita Hari Pahlawan itu. Kalau diceritain lengkap kayaknya bakal Panjang ngantuk nanti lama panjang dan nggak bakal selesai satu season podcast ya. Oke, tapi apa mungkin gak sih karena pertempuran ini kan tadi udah cerita kalau besar banget ya. Benar. Yes. Karena pertempuran besar ini mungkin jadinya itu kayak diperingatin sebagai Hari Pahlawan gitu. Kalau setahu aku ini tuh apa ya? Kenapa bisa sampai diperingatin ya? Karena emang kejadiannya sebesar itu dan apa ya? Ya emang sepantasnya jadi sejarah gitu dan ini Benar. juga apa ya? Nggak sembarang dicantum menjadi hari nasional gitu, tapi emang dideklarasikan sendiri sama presiden pada saat itu. Benar. Gitu. Kalau ngomong masalah pertempuran, kan itu kan 10 November tahun 1945. Iya. Dan itu kan sudah selesai proklamasi kan ya. Benar. Terus aku juga pernah denger katanya tuh kalau pertempuran ini itu tuh pertempuran pertama Indonesia melawan tentara Inggris tentara Inggris bangsa dan asing Belanda. lah pokoknya. Iya. Itu setelah proklamasi, iya kah? Iya, itu benar banget. Jadi itu pertempuran itu tuh merupakan pertempuran Indonesia setelah proklamasi, dan karena pertempuran di kota Surabaya itu
itu dijadikan simbol nasional perlawanan Indonesia atas kolonialisme seperti itu. Oh gitu ya, berarti kayak wow. Dan itu sekali adanya tuh langsung gede banget ya itu pertempurannya ya. Iya benar-benar. Wow. Terus habis itu berarti setelah pertempuran itu kan sampai sekarang pun 10 November itu kan kayak diperingatin dan diingat sebagai hari pahlawan. Itu tuh pada awalnya tuh kayak langsung tercetus dengan 10 November itu langsung hari pahlawan karena ada gugur, atau ada kayak pengumuman resmi atau kayak gimana ya? Yang kayak aku bilang tadi itu dideklarasikan langsung oleh Presiden pada saat itu, yaitu Pak Insinyur Soekarno-Hatta. Yes. Jadi pada saat itu emang ada prosesnya sampai bisa dideklarasikan gitu. Jadi nggak asal disantumin aja, tapi emang secara resmi dideklarasikan dideklarasikan sama Presiden pada saat itu. Benar-benar. Oh gitu, makanya sampai sekarang pun akhirnya kayak dijadikan hari libur nasional juga sepertinya ya. Merah di kalender itu. Libur tak emang setiap itu. Upacara sih tetap harus upacara Kayaknya kuliah nggak pernah libur ya. Oke, kalau misalnya kita udah cerita banyak banget kan nih tentang kayak gimana perjuangan para pahlawan di masa lalu waktu memperjuangkan kemerdekaan tentunya, itu heroik banget kan ya. Yes. Benar. Emang kayak perlu banget ya masyarakat, khususnya kita para kaum muda itu mengingat dan menghargai jasa para pahlawan ya. Salah satunya kayak kita harus memperingati hari pahlawan ini sendiri. Kalau menurut kalian penting gak sih kayak memperingati setiap tahunnya itu? Kalau dari aku sih ya penting banget ya, itu penting banget karena kita itu agar tidak melupakan sejarah yang telah terjadi. Kalau dari maknanya sendiri, menurut aku itu maknanya itu untuk mengenang jasa dan perjuangan para pahlawan yang telah mengusir penjajah di tanah bumi Indonesia ini, terutama di kalangan anak muda sekarang ini ya, agar selalu mengobarkan semangat perjuangan di dalam dirinya. Iya sih, aku setuju banget sama yang kamu omong ini tadi. Dan aku rasa gak cuma kita harus menghargai aja, kita itu sangat perlu, bahkan harus ya menjadikan pahlawan-pahlawan terdahulu itu sebagai idola, bahkan inspirasi kita buat hidup di sini tuh. Ngomong kalau masalah idola dan inspirasi nih, teman-teman terutama kalian ya, kita akan ngobrol bertiga di sini. Kalian ada nggak kayak tokoh-tokoh pahlawan yang sangat kalian idolakan dan sangat menginspirasi kalian? Mungkin dari aku dulu ya. Oke, kalau dari aku langsung ngambil di tokoh yang terlibat di peperangannya. Iya, peperangan gitu ya, ya. pertempuran pada saat itu, yaitu Bung Tomo, di mana dia itu adalah salah satu pemuda atau pahlawan pada saat itu yang sangat sangat memperjuangkan untuk melawan tentara Inggris itu, dan dia adalah salah satu orang yang sangat menyemangati tentara-tentara Indonesia lainnya buat ayo kita sama-sama berperang untuk Indonesia gitu. Dan sampai dia ada salah satu kata-kata dia kayak mundur atau mati, maju apa mati gitu kata-katanya dia, yang kayak benar-benar kayak ya itu kan mengidentifikasikan bahwa dia cinta banget sama Indonesia dan juga semangat juangnya itu tinggi banget. Jadi kita bisa ngambil itu sih sikap dia, contohnya dia yaitu semangat yang tinggi. Kalau nggak salah itu Bung Tomo itu kan yang itu bukan yang kayak di radio, yang penyiar yang nyarin di radio. Iya, itu benar. Sama kalau yang di foto-foto yang bawa payung warna merah itu bukan ya? Benar. Oh, terus kalau dari Silva gimana? Kalau aku sih aku ambil tokohnya dia bukan terlibat dalam peperangan ya, tapi dia itu tetap pahlawan nasional. Nah, aku tuh tokoh yang menginspirasi aku itu R.A. Kartini. Kenapa? Karena beliau itu yang memberikan harapan serta cahaya bagi kaum perempuan di Indonesia untuk mendapatkan pendidikan serta berkesempatan untuk berkarya sebesar para pria di masanya. Nah, hal itu tuh beliau realisasikan dengan membangun sekolah perempuan pertama di Indonesia yang berada di Rembang, dan saat ini tuh kalau nggak salah sudah menjadi gedung gerakan pramuka di Kabupaten Rembang. Nah, perjuangan beliau ini itu menjadi inspirasi para perempuan Indonesia, dan kalau nggak salah ini perjuangan R.A. Kartini itu menjadi tonggak kebangkitan kekuatan perempuan Indonesia untuk mendapatkan haknya serta menggapai mimpi setinggi-tingginya. Nah, kalau dari kita nih, kan kita kan udah bilang ya tokoh kita itu siapa. Kalau dari Asya gitu ada nggak sih pahlawan yang menjadi inspirasi kamu atau idola kamu gitu? Kalau aku sih ada ya pastinya. Aku sangat terinspirasi dengan sosok Dewi Sartika. Kalian tahu Dewi Sartika? Tahu dong. Nah, aku tuh melihat Dewi Sartika itu seperti sosok perempuan yang sangat cerdas dan berpikiran terbuka.
kalau aku pribadi tuh aku rasa perempuan itu boleh banget merawat dirinya dari luar, tapi kadang tuh juga banyak yang lupa kalau kita juga perlu merawat diri kita dari dalam, seperti kita harus pintar, harus bisa berpikiran terbuka seperti itu kan. Kan agak percuma juga ya kalau cantik tapi otaknya agak kosong gitu kan. Setuju. Oke, makasih banget Iko sama Silva udah mau ngeluangin waktunya dan datang ke sini jauh-jauh buat ngobrolin tentang Hari Pahlawan sama kita. Thank you Paul juga ya, semoga bisa ketemu lagi ya. Sospengimas dan nasionalisme. Collab bareng ya. Kalau bareng nanti kawan-kawan kita jadwalin lagi. Nice to meet you. Atur. Oh iya, aku juga nggak lupa mau ngucapin terima kasih banyak ke teman-teman yang di rumah udah dengerin podcast ini dari awal sampai akhir. Dan aku mau kasih sebuah quotes sih. Seperti yang dikatakan Sultan Syahrir, kemerdekaan nasional bukan pencapaian akhir, tetapi rakyat yang bebas berkarya merupakan pencapaian puncaknya. Selamat Hari Pahlawan dan see you in our next podcast. Bye-bye. Bye-bye.